Good morning, students. How are you today? I hope you're very well. Welcome back to Mr. Iskandar's English class for the 9th grade. Today, we are going to discuss essay items of final school exams. Pada kesempatan ini, kita akan melakukan pembahasan soal essay persiapan ujian sekolah. Pada ujian sekolah nanti, selain soal pilihan ganda, juga terdapat soal essay. Nah, berikut ini kita membahas soal-soal essay. Baik, sekarang kita lihat ini adalah sebuah short message. Ya. Lalu kita ke pertanyaan, what is the message about? Tentang apa pesan ini? Ya. Kalau menanyakan tentang, berarti isinya apa? Ya, kita lihat di sini. How are you? Here is the information you need. The final examination will be held soon, starting on 3rd June. Calculator and dictionary are not allowed. Baik, kita di sini sudah ketahuan. Ya, ini adalah informasi yang kamu butuhkan. Nah, the final examination, ujian akhir, akan segera diadakan. Ya, dimulai tanggal 3 Juni. Nah, berikut ini apa-apa persyaratan yang harus dilakukan mengenai ujian sekolah, dan ini jadwalnya. Ya, calculator and dictionary are not allowed, tidak dibolehkan. Arriving late will not be tolerated, jadi berarti tidak boleh datang terlambat, dan seterusnya. Berarti intinya mengenai message ini adalah the information of the final examination. Jadi isinya adalah informasi tentang ujian akhir. Who sent the message? Pertanyaannya, siapa yang mengirim pesan ini? Nah, sudah terlihat di sini adalah Miss Liana. Miss Liana di sini adalah sebagai form teacher atau yang dikenal dengan wali kelas. What are prohibited to use during the final examination? Prohibited artinya dilarang. Jadi apa yang dilarang digunakan selama ujian akhir. Nah, kita lihat ke sini. Ya, calculator and dictionary are not allowed. Jadi jawabannya calculator and dictionary. Baik, sekarang ini adalah sebuah dialog, dan dialog ini harus dilengkapi dengan kata-kata yang tepat. Ya. Nah, mulai dialog ini mengatakan di sini, Hi Joe, I heard you got 100 for English test. That's right. How did you know? Lisa told me. You're great. Nah, terus di sini ada kata yang dihilangkan. Terus selanjutnya for the result of your English test. Ya. Nah, di mana di sini dikatakan dia mendengar temannya itu mendapat nilai 100, lalu temannya itu bertanya, ya benar, dari mana kamu mengetahuinya? Dari Lisa. Lalu dia memuji, you're great. Nah, for the result of your English test. Ini artinya atas hasil dari tes bahasa Inggris kamu. Jadi ungkapan apa di sini yang tepat kita gunakan? Atas hasilnya bagaimana? Hasil nilai bahasa Inggris kamu. Berarti yang tepat di sini adalah congratulations. Selamat atas hasil bahasa Inggris kamu, ya, tes bahasa Inggris kamu. Selamat atas hasilnya. Oke, selanjutnya dia mengatakan lagi, but I don't know the result of my math test yet. Tapi saya belum tahu hasil nilai ujian, nilai tes matematik saya. Lalu temannya menjawab, I bla bla bla, you will get the best too. Nah, kamu akan mendapatkan yang terbaik juga. Jadi berarti saya berharap di sini, ya. Maka kata yang tepat di sini adalah hope.
I hope you will get the best too. Nah, oke, sekarang lanjut. Ya, ini adalah sebuah teks naratif. Ya. Lalu pertanyaannya, what is the text about? Pertanyaannya, tentang apa teks ini? Ya, apa yang diceritakan di teks itu? Isinya tentang apa? Nah, The Lion and the Mouse. Jawabannya adalah The Lion and the Mouse. Mengapa? Karena The Lion ini ya adalah pelaku utama dalam cerita ini. Jadi cerita ini tentang The Lion and the Mouse. Ini Lion, Mouse. What became the problem for the lion? Ini menanyakan apa yang menjadi masalah bagi the lion atau singa. Untuk menjawab pertanyaan ini kita lihat ke kalimat di sini. Ya. The lion who was hunting for some food fell into the trap. The lion yang sedang berburu mencari makanan terjatuh atau masuk ke dalam perangkap. Nah, ini yang menjadi masalah. Dia masuk ke dalam perangkap. Maka jawabannya he fell into the trap. How did the mouse release the lion? Pertanyaan ini menanyakan bagaimana tikus itu mengeluarkan the lion, mengeluarkan singa atau melepaskan. Gimana caranya? Kita terus mencari kata-kata di sini. Ya, bagaimana caranya? Ya, kita lihat. Ya, akhirnya ketemu di sini. Ya, with his sharp little teeth, the mouse gnawed at the ropes until they broke. Nah, ini kalimatnya mendukungnya. Jadi, dengan menggunakan giginya yang kecil tapi tajam, tikus itu menggerogoti tali-tali itu sampai putus. Maksudnya begitu. Nah, apa jawabannya di sini? By gnawing at the ropes until they broke. Ya, dengan menggerogoti tali sampai putus semuanya. Nah, what can we learn from the text? Ini pertanyaannya, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari teks ini? Untuk hal itu memang tentu kita mengetahui isi ceritanya semua ini. Ya. Nah, pada intinya cerita ini tentang lion and mouse. Di mana di sini disebutkan lion pada awalnya ingin memakan sang tikus ini. Ya. Nah, akan tetapi tikus ini meminta dirinya agar jangan memakannya. Nah, lalu dia berharap suatu saat nanti dia pun akan membantu the lion. Nah, akan tetapi the lion begin to laugh and laugh and laugh. How could a tiny creature like you do anything to help me? Bagaimana makhluk sekecil kamu itu bisa membantu saya? Nah, tapi dia kelihatan di sini he looking down at frightened mouse. Dia menganggap remeh, tapi akhirnya dia mengatakan, you're not so much of meal anyway. Oh, tapi kamu tidak cukup buat makanku. Jadi akhirnya ditinggalkan saja tikus itu. Namun pada suatu ketika the lion, ya, singa itu terjebak dalam perangkap, maka justru sang tikus inilah yang membebaskan singa itu. Nah, dilihat dari kalimat ini. With his sharp little teeth, the mouse gnawed at the ropes until they broke. Nah, di sini dengan menggunakan gigi-giginya yang tajam itu akhirnya tikus ini menggerogoti tali-tali itu hingga lepas dan putus semua. Nah, akhirnya the lion bebas, ya, dan berterima kasih. Thank you, good mouse, said the lion gently. You did help me even though I'm big and you're so little. Nah, dari kalimat ini kita bisa mengambil moral value-nya.
Ya. Nah, I see now that kindness is always worthwhile. Nah, dari kalimat ini berarti kita bisa menentukan moral value-nya. Moral value-nya di sini, ya, sometimes the big needs the help from the little. Don't underestimate the little. Sini kita bisa mengatakan kadangkala yang besar itu membutuhkan bantuan dari si kecil. Oleh karena itu kita jangan menganggap remeh si kecil ini atau yang kecil ini. Nah, inilah yang bisa kita jadikan sebagai moral value. Okay, students, I think that's all. Thanks for watching. See you next time and goodbye.